الصلاة والعيد الأجداد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas zamana wa faddala ba'dahu ala ba'd. Wa khassanir rahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Wa qala fi ayatil ukhra walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat tiada hentinya, sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, marilah kita juga tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah kita bisa menjadi salah satu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Salat serta salam tak luput marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pada kali ini, pada kesempatan ini kita akan melihat sejenak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermimpi untuk menyembelih putranya yaitu Ismail alaihissalam. Kisah inilah yang menjadi landasan ibadah kita berkurban pada saat ini. Dan sudah Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan dalam surat As-Saffat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Nabi Ibrahim berkata, aku pergi menuju Allah Subhanahu wa taala dan dia akan memberiku petunjuk kepadaku. Apa yang dimaksud ayat tersebut? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menuju Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Nabi Ibrahim baik di dunia maupun di akhirat nanti. Rabbi habli minas salihin. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang saleh. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, maka sepantasnya kita sebagai orang tua juga jangan lupa mendoakan
anak-anak kita, istri-istri kita. Sebagaimana doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh, yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Dan juga ada doa yang lain. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, anak-anak kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas, apa itu anak soleh? Soleh itu berarti sebagaimana penjelasannya adalah al-qaimu bima yajibu alaihi min hukukillah wa hukuki ibadihi wa tatafawat darajatahu. Seorang hamba yang melakukan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan kewajiban hambanya, dan tingkatan saleh itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Lantas, anak yang soleh itu tidak mesti juara kelas. Anak yang soleh itu tidak mesti lulusan S1, S2, S3. Namun anak yang soleh adalah anak yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin ibadahnya, dan taat pula kepada orang tuanya, dan mempunyai akhlakul karimah. Percuma anak kita sukses dunia, namun sholatnya bolong-bolong. Sholat subuhnya susah dibangunkan, tutur katanya sangat jelek kepada orang tuanya, apalagi kepada teman-temannya. Maka sejatinya kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita dengan didikan yang terbaik, agar kelak suatu saat nanti anak kita bisa menjadi orang yang sukses, bisa mendatangkan manfaat kepada kita, dan juga bisa menjadi amal jariah kita. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami akan beritakan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, seorang anak yang halim. Apa itu anak yang halim? Yaitu anak yang memiliki sabar, patuh, memiliki lapang dada, berakhlakul karimah, dan mempunyai sifat yang saling memaafkan. Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki putra yaitu Ismail alaihissalam. Namun ketika putranya menginjak dewasa, datanglah ayat selanjutnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Dan ketika putranya ini sudah sampai di umur sa'ya, qala ya bunayya anni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku yang tersayang, aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Qala ya abatik alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku yang tercinta, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, maka kamu akan menemukan aku sebagai orang-orang yang saleh, yang sabar. Maka kita harus melihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memiliki putra, yang putranya ini sudah seukuran saya, yaitu sekitar 7 tahun. Kalau kita memiliki anak 7 tahun sudah lemah lembut, lagi sayang-sayangnya, sudah bisa membantu kita. Namun Nabi Ibrahim, ujiannya dimulai, disuruh untuk menyembelih. Bahwasannya pula inilah dalil yang menjadikan bahwasannya penglihatan Nabi itu adalah wahyu. Sebagaimana dari hadis mauquf, yaitu hadis yang dhaif, termasuk dhaif, ar-ru'yatul anbiya fil manami wahyu. Penglihatan seorang nabi di dalam mimpinya adalah wahyu. Maka oleh sebab itu kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Ismail alaihissalam, ketika ia diperintahkan untuk disembelih, ia taat, patuh, dan menjadikan dirinya sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendorong pula Nabi Ibrahim untuk menjadi orang yang sabar. Selanjutnya adalah falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika
Ya, Nabi Ibrahim sudah pasrah dengan ketentuannya, dan dia sudah dilapangkan, ya, sudah dibaringkan Nabi Ismail alaihissalam di atas pelipisnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil, wahai Nabi Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, kamu telah membenarkan apa yang diperintahkan olehku, dan sesungguhnya kami akan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata bagi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah membentangkan anaknya di atas tanah dan ingin menyembelihnya, namun Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kamu telah membenarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, maka akan aku balas dengan balasan yang besar. Dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan diganti dengan penyembelihan yang besar. Maka ketika seseorang sudah merasa kesusahan, kesempitan, ya, dan sempit itulah yang membuatnya berat, ia merasa sudah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki jalan keluar, maka ia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah lupa untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya ketika ada satu kesusahan, maka akan ada banyak kemudahan. Dan kenapa ayat ini diulang? Untuk menegaskan bahwasanya setiap ada satu kesusahan, maka akan ada banyak kemudahan di dalamnya. Wa fadainahu bidzibhin adin, dan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Ya, tatkala ketika seseorang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menggantikan, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim digantikan dengan sembelihan yang besar. Ya, harus sabar, patuh dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang sudah bertakwa. Apa itu takwa? Yaitu melakukan ibadah-ibadahnya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya, sudah bersedekah, sudah memiliki sifat pemaaf, sudah memiliki bisa menahan diri, itu termasuk orang yang bertakwa. Maka ketika orang yang bertakwa ini memiliki kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, makhraja, jalan keluarnya. Dan ditambah juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ditambahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan yaitu kecukupan di dalam kehidupannya. Lantas apa yaitu penyembelihan yang besar? Menurut para ulama mengatakan bahwasannya penyembelihan yang besar itu adalah kasbi, model domba jantan yang besar, kasbinya. Ya. Nah, lantas wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan Nabi Ibrahim ini yaitu pujian-pujiannya sampai hari kiamat nanti. Apa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada Nabi Ibrahim setelah ia meninggal sampai hari kiamat nanti. Salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah pujian yang terbaik yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam, karena pujian inilah dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Pujian manusia tiada arti. Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah demikian balasan bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki kebaikan di dalamnya. Innahu min ibadin al-mu'minin, sungguhnya dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Maka itulah Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki rasa taat, patuh dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meneladani, ya, mengikuti jejaknya. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki rasa patuh, taat dan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita
istri-istri kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita memiliki rasa patuh dan taat dan memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kesempatan kali ini, Idul Adha ini, diterima amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita menjadi motivasi kita, ya, menjadikan diri kita lebih baik ke depannya, menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menepati janjinya. Jadi kita tidak usah takut dengan duniawi ini, dunia yang hanya sebentar, maka kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق عبده ونصر عبده وعزى جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Demikian khatib Idul Adha ini. Marilah di penghujung penutup khatib kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa, ya, menjalankan ibadah Idul Adha ini dengan baik, dan semoga yang berkurban diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang belum bisa berkurban dilapangkan rezekinya untuk ikut di tahun depan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiya hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصرهم من نصر الدين. اللهم انصرهم إخوانا والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين في سوريا في كل مكان وفي كل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر untuk seluruh pemohon bisa membantu dijadikan tempat sholat ini supaya regulasi habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.